Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita memasuki tema 3 subtema 2 di pembelajaran yang ke-6, yaitu pembelajaran yang terakhir di subtema yang kedua. Itu artinya kalian akan berganti di subtema, yaitu subtema yang ketiga di tema yang ketiga. Baiklah anak-anak, sebelumnya yuk kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai, langsung saja yuk kita ikuti video pembacaan ini sampai habis dan jangan di skip. Untuk meningkatkan konsentrasi saat belajar, kita harus memelihara kesegaran jasmani. Dengan kesegaran kalian bisa melakukan kegiatan kesegaran jasmani pada saat ada kegiatan olahraga bersama guru kalian dan teman-teman kalian, bersama guru PJOK ya tentunya, ataupun kalian bisa melakukan kegiatan tersebut di rumah bersama orang tua, bersama sahabat ya. Nah, ngomong-ngomong tentang kesehatan jasmani itu, di situ ada kaitannya dengan penemu ya anak-anak. Penemu ya tentang apa ya? Ya kita ikuti. Sejarah penemuan badminton. Nama badminton berasal dari sebuah rumah atau istana di kawasan Gloucestershire sekitar 200 km sebelah barat London, Inggris. Badminton House, demikian nama istana tersebut, menjadi saksi sejarah bagaimana olahraga ini mulai dikembangkan menuju bentuknya sekarang. Di bangunan tersebut, sang pemilik Duke of Beaufort dan keluarganya pada abad ke-17 menjadi aktivis olahraga. Tetapi Duke of Beaufort bukanlah penemu permainan itu ya. Badminton hanya menjadi nama karena dari situlah permainan itu mulai dikenal di kalangan atas dan kemudian menyebar. Nah, badminton menjadi satu-satunya cabang olahraga yang namanya berasal dari nama tempat. Selanjutnya, kalian silakan baca teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Pensil si Kecil yang Amat Penting. Jika kalian ingin membaca pada video ini, silakan di-pause videonya ataupun kalian bisa membuka buku tema 3 untuk kelas 6 ya, di subtema yang kedua di pembelajaran yang ke-6. Nah, dari bacaan tadi kalian akan diarahkan untuk mencari topik masalah di paragraf ke-1, di paragraf kedua mencari deret penjelas, di paragraf ketiga mencari deret penjelas, dan di paragraf 4 mencari kesimpulan. Di sini sudah Ibu contohkan bahwa topik masalah dari paragraf ke-1 adalah pertanyaan tentang penemuan dan perkembangan pensil. Sedangkan deret penjelas di paragraf yang kedua adalah zaman dahulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan pisau ke batang pohon atau menggoreskan logam pada batu atau daun. Perkembangan pensil dimulai dari penemuan grafit yang mampu membuat goresan hitam pekat namun lunak dan mudah patah. Kemudian grafit dibungkus tali dan kulit domba. Sejak ditemukan cara memasukkan grafit di antara dua bilah kayu, alat tulis bernama pensil. Nah, paragraf ketiga, aku membaca ini Ibu mengeri ya, kalau dulu tidak ditemukan pensil itu kita harus menulis menggunakan pisau. Kemana menulisnya? Ke batang pohon, itu seperti memahat saja ya. Kita tentunya akan kesulitan. Alhamdulillah sudah ditemukan yang namanya pensil ya. Di paragraf yang ketiga ada deret penjelas, yaitu pembuatan pensil secara massal dimulai tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Kemudian mulai abad 19 banyak perusahaan yang mengembangkan pensil sebagai alat tulis secara pesan. Pada zaman modern, pensil dibuat dari bubuk hasil penghancuran grafit dan tanah liat. Lalu campuran itu dicetak menjadi bentuk tipis panjang yang dilapisi kayu seperti saat ini. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah pesan dari penulis ya. Pensil menjadi benda penting karena tanpa pensil kita akan kesulitan belajar dan tidak bisa membuat karya tulis.
Nah, di situ temukan kata-kata yang bercetak miring dari tadi ya, bacaan tadi ya. Gimana sih buat, bikin, hancurkan, modern, sama, zaman, banget, dipakai, kalau gak ada, gampang, bakal, terus, waktu, lagi, dibikin, gak bisa bikin, ngembangkan. Nah, itu merupakan kata-kata yang bercetak miring yang ditemukan pada bacaan tadi ya. Nah, sebagai pelajar tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas kita. Bagaimana akibatnya jika tidak memiliki sikap tersebut? Nah, di sini silakan baca kewajiban dan tanggung jawab. Nanti setelah kalian membaca, di situ ada pertanyaan dari bacaan tadi. Sebutkan kewajiban Ani. Dari cerita tadi adalah Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibu. Ia selalu mematuhi nasihatnya. Di sini perhatikan kata mematuhi. Mematuhi adalah salah satu bentuk kewajiban Ani, yaitu mematuhi nasihat ayah ibu. Rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa diingatkan. Apakah Ani telah menjalankan kewajibannya? Iya, tentunya. Contohnya apa? Bersyukur atas perhatian ayah dan ibu, mematuhi nasihatnya, rajin belajar, dan mengerjakan tugas. Apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Nah, Ani nanti insya Allah akan menjadi orang yang berpendidikan dan sehat sehingga ketika dewasa ia mencapai cita-citanya. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban? Jawabnya adalah iya. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab? Yang akan terjadi adalah perhatian orang tuanya yang tidak disia-siakan tersebut tercermin di sikapnya, yaitu mematuhi nasihat orang tua, rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas. Di sini ada hak Ani, yaitu sekolah minta hak untuk disekolahkan di sekolah yang bagus, kebutuhan sekolah, makanan sehat, perhatian ayah ibu, dampak tanggung jawab dan kewajiban. Nah, di sini manfaat kewajiban ini sudah ada contohnya, dampaknya jika tidak bertanggung jawab, dan dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Ini jika bertanggung jawab, ini tidak jika tidak bertanggung jawab. Ini hak Ani, ini kewajiban Ani. Kewajiban kita adalah belajar dengan tekun, mematuhi nasihat orang tua, menyelesaikan tugas tepat waktu, mematuhi peraturan, hak dan tanggung jawab di rumah dan di sekolah. Dan di sini akibat jika tidak bertanggung jawab, manfaat kewajiban, akibat jika tidak bertanggung jawab. Selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan, silahkan dicoba dikerjakan. Nah, nanti di akhir slide-nya nanti akan ada kunci jawaban yang bisa kalian gunakan untuk mencocokkan jawaban yang sudah kalian coba jawab tadi ya. Pada slide ini nomor 1 sampai nomor 3 silahkan di-post lalu dibaca, ditulis jawabannya. Ini maaf kelewat ya, tadi gambarnya mestinya di slide tadi nomor 4, nomor 5, 6, 7 silahkan dibaca dan mulai dikerjakan. Ini gambarnya ada pada slide yang tadi ya sebelumnya. Pada slide ini nomor 8, 9, dan 10.
Nah, di sini ada jawabannya ya. Nah, jawaban dari soal pilihan ganda, jawaban dari soal isian, dan jawaban dari soal uraian. Jawaban pilihan gandanya tadi ada 15, isiannya ada 5, uraiannya juga ada 5. Demikian tadi anak-anak pembahasan yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada subtema yang ketiga. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.